Salam sehat, salam kuat, salam bahagia, guru penggerak semua. Salam sehat, salam kuat, salam bahagia, guru penggerak semua. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak. Salam dan bahagia. Bahagia. Oke, terima kasih. Hari ini kita mengadakan diskusi atau curah pendapat. Jadi sampaikanlah gagasan-gagasan, ide-ide kalian tentang apa yang mau kita diskusikan pada hari ini. Diskusi hari ini kita membicarakan tentang program atau kegiatan apa yang kalian inginkan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Fikra Jadikri dari kelas 11 IPA 1. Saya saat seorang guru mengajar, yaitu tidak terlalu serius saat mengajar, ada sesi tertawanya, ada sesi tanya jawabnya supaya tidak terlalu monoton untuk fokus ke pembelajarannya. Jadi pembelajaran ini menyenangkan, gembira ya. Iya. Santai tapi serius. Kelas 11 IPA 1. Di sini saya berpendapat bahwa untuk mengadakan kuis sebuah pertanyaan sehingga siswa-siswi ini lebih mengejar lagi dan mencari pendapatnya masing-masing sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Ya, Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya bersependapat dengan Bang Rio ya. Ori sama Kak Adel. Dalam kelas itu bagaimana supaya menyenangkan tuh ya, tadi yang pertama poinnya itu supaya dalam kelas tidak monoton. Yang kedua itu benar murid ikut serta dalam pelajaran tersebut. Sampai IPA ya? Iya, saya setuju dengan kuis tadi, tapi saya juga ingin agar siswa ini diberi kesempatan untuk misalnya berbicara atau apa yang ia dapat dalam sebuah materi itu, misalnya dengan cara berbicara di depan kelas. Jadi sehingga ketika kita banyak catatan, banyak PR, tugas, itu saja yang diulang setiap minggu, itu bahkan materinya itu tidak kita dapatkan. Jadi saya ingin agar kami sebagai siswa atau siswi diberi kesempatan untuk mengajarkan, berbagi materi yang telah dipelajari. Sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Deski Agaraja. Saya dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini setuju sekali sama pendapat dari Kak Adel, karena tidak terlalu monoton dengan pelajaran dan juga jangan terlalu banyak menulis, mencatat. Iya. Jangan terlalu banyak. Ya, terus bagi saya yang menyenangkan itu misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kan di situ banyak seperti materinya tentang pidato, cerpen, puisi dan lain-lain sebagainya. Lebih baik itu seperti kita lakukan praktek saja, karena bagi siswa itu jika dilakukan secara praktek bakal mudah memahami materi tersebut. Oke, sangat luar biasa. Silakan Reno. Perkenalkan, nama saya Reno, saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Menurut saya, sebaiknya guru yang mengajar di jam tersebut memberikan waktu jam terakhir untuk murid-murid itu untuk lebih memahami lagi supaya ke depan, dan jadi bagi murid-murid yang tidak paham itu supaya bisa lebih paham lagi gitu, Pak. Oke, bagus ya. Ini dalam Bapak ya, dia menyimpulkan perlu ada refleksi diri terhadap siswa yang belajar tadi pada jam terakhir ya Mas ya. Oke, merefleksi diri tentang pembelajaran. Pendapat dari semuanya. Ya, sesi 1 ya. Menurut pendapat dari semuanya di dalam sesi 1. Tidak monoton pada pembelajaran yang asik materi mencatat gitu-gitu doang. Yang di dalamnya ada kayak kita bisa praktik, terus kita bisa merefleksi diri, yaitu tentang menguatkan semua yang kita dapat dari pelajaran itu, tentang undang-undang kita senang, sedih, ataupun pelajaran apa yang kita dapat hari ini dengan mengulang kembali di depan kelas di akhir pelajaran. Dan ada juga untuk meningkatkan keterampilan berbicara, karena banyak siswa yang tidak pandai berbicara, melatih mental dan percaya diri di depan. Mungkin Ayo bergerak, ayo
Ayo bergerak, ayo bergerak, untuk Indonesia maju. Menginginkan pembelajaran yang tidak monoton, tidak catat, hafal, dengan tugas, ada dong sesi-sesi yang menyenangkan. Kira-kira refleksi diri yang bagaimana yang kamu inginkan? Refleksi yang bagaimana yang melatih bisa melatih berbicara kamu, melatih berkomunikasi kamu, gitu, melatih kepercayaan diri nih, sering gemeteran, sering ya silakan. Yang diinginkan oleh seorang murid yaitu guru memberikan muridnya 15 menit atau tidak 5 menit waktu kepada muridnya untuk memahami catatan yang diapakan, lalu diulang kembali apa yang dia pahami, Pak. Oke. Saya Veronica Jenny, saya berasal dari kelas 11 UGS 1. Oke. Nah, dari berbagai sekian banyak pendapat teman-teman saya yang sangat luar biasa, kita mengulang kembali pelajaran yang akan dimulai, yaitu IEL rumus matematika yang bersangkutan dengan pelajaran di sini. Terima kasih. Oke, sangat. Yang saya inginkan, yang sekali lagi bersependapat dengan Bang Ori, Ya. yang tentang guru memberikan 15 menit untuk pada siswanya. Namun saya di sini memiliki beberapa proyek. Proyek, ya, silakan. Asik nih, Kita proyek harus mengarah. menggunakan step by step. Ya. Jadi di refleksi ini kita bukan hanya mengeluarkan isi pikiran kita atau apa yang kita rasakan. Selain materi tadi, perasaan gundah ataupun senang, di refleksi ini kita juga menambah keterampilan ataupun wawasan kita. Contohnya step by stepnya yang pertama itu adalah kami para siswa atau siswi itu diberi kertas, lalu di situ kami tuliskan apa isi hati kita pada saat itu, perasaan kita pada saat itu, ataupun materi yang telah kita dapatkan pada pelajaran itu. Ya. Setelah itu di hari pertama, lalu setelah itu habis dituliskan kita masukkan ke dalam toples ataupun wadah. Terus setiap siswa-siswi mengambil acak lalu dibacakan. Di hari kedua kami menulis kembali, tapi ini dengan kami kasih nama di kertas tersebut. Lalu kami baca sendiri. Setelah itu di hari ketiga kami membaca, tapi tidak main acak, kami berurutan, namun dibaca di depan kelas. Yang tadinya masih di kursi, sekarang di depan kelas, lalu masih dibaca dibaca dengan kertas. Lalu di hari keempatnya kita sudah bisa untuk public speaking atau berbicara tanpa teks. Luar biasa. Untuk bikin. Luar biasa idenya ya, Pak. Saya dari 11 IPA 3. Mungkin untuk merefleksi diri kan guru kita juga bakal ngerti kalau kita mampu untuk mengolah suatu materi. Jadi guru kita ini bisa kasih kita tantangan loh buat mungkin kamu bisa jadi tutor nih di kelas sebelah, kelas angkatan dengan kamu dan pelajaran 2000 gitu. Jadi kan di situ teman-teman kalau kita belajar dengan teman pasti kita jadi lebih relax gitu Pak, jadi lebih terbuka dan kita juga dapat keuntungan karena kita pasti bakal lebih mengingat materi kita Pak. Ya bisa dibilang mengulang materi tapi dengan tantangan yang lebih gitu. Ini yang tantangan seperti yang dibilang teman kalian si Dewi. Ada kan? Pasti. Kan nama saya Veronica Jenny, saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya tidak ingin memberikan usulan, namun saya sangat mengapresiasi pendapat dari adik Ikin dan teman saya Dewi. Dimana dari sekian banyak pendapat mereka, saya menyimak bahwa guru memiliki kedekatan dengan murid untuk menciptakan pelajaran yang menyenangkan, supaya murid dapat memahami segala pelajaran tanpa merasa melelahkan. Nah, di mana para guru tadi memberikan kesempatan luas bagi kami para siswa-siswi untuk menemukan talenta kami sendiri, untuk menciptakan aura-aura yang baru dalam pembelajaran yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dua ini dengan satu pertanyaan menurut saya, refleksinya mau yang bagaimana? Katanya Ori tadi, kita bisa diberi waktu 5-15 menit untuk mengulang materi atau mengeluarkan unek-unek kita. Terus yang kedua, kata Adel Ya, kalau salah mohon maaf gitu. kalau salah mohon maaf ya. Ada atau siapa tadi sama juga, yaitu dengan mengungkapkan perasaan kita dalam belajar. Jadi kita bisa sambil public speaking, sambil curhat di depan teman-teman kita
kita. Iya, pas sekali. Terus yang ketiga ada step by step dari Kikin, yaitu dengan menuliskan di sebuah surat tanpa nama, lalu menulis dengan nama, lalu berbicara di depan kelas dengan teks, dan yang terakhir yaitu tanpa kita sadari kita mengolah kemampuan kita untuk terus berpublic speaking dengan mengeluarkan mengeluarkan unek-unek kita di depan kelas. Dan yang terakhir dengan tantangan. Mungkin ada keuntungannya kalau kita mau pakai tantangan ini ya, karena kitanya bisa, orang kenal dengan kita lebih banyak teman gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Mantap ya. Banyak keuntungannya ya dengan modal refleksi saja setiap akhir pelajaran yang akan oleh guru. Ada kedepannya idenya, kedepannya nak setelah kamu tahu refleksi, cara yang menyenangkan, tahu bagaimana kira-kira? Ya silakan. Teman-teman, dari banyaknya segala pendapat yang telah kita usulkan, serta keluh kesah yang ingin kita hilangkan untuk mewujudkan pelajaran yang menyenangkan. Di sini saya menginginkan sifat saling terbuka satu sama lain, di mana para murid bisa memberikan pendapat usulan untuk hal yang terbaik, mungkin bisa dirapatkan lalu diwujudkan dengan segala program yang sudah kita bicarakan. Cara mewujudkannya mungkin bisa dengan literasi yang ada di sekolah kita ini. Jadi kemampuan dan bakat-bakat yang sudah kita rencanakan tadi bukan hanya sebatas di kelas saja, namun juga berada dalam literasi. Karena dengan hal ini dapat terciptanya kemampuan-kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dapat melatih mental kita, kepercayaan diri kita, serta dapat menciptakan kualitas siswa yang baik. Sangat luar biasa ibunya ya Bapak Ibu ya. Saya mempunyai program ya Pak. Kalau bisa itu di setiap masing-masing kelasnya ada minimal yang tampil Pak, bergiliran di setiap kelas itu Pak. Per minggunya atau per 2 minggu? Per minggunya Pak. Per minggunya? Iya. Oke. Minggu ini pertama tentang kelas IPA 1, minggu keduanya kelas yang lain Pak. Jangan terus itu aja Pak. Oke, berarti sangat antusias juga. Ajaran baru, ya, Bagaimana? memperkenalkan dengan adik-adik kelas yang baru nanti masuk, bahwasanya di sekolah kita ada program literasi yang diisi oleh siswa-siswa yang berkualitas. Siswa yang berkualitas itu siapa? Ya, kamu salah satu contoh kecilnya. Karena semua yang masuk di SMA ini kan memang siswa yang berkualitas. Maka kita perkenalkan itu nanti sama adik-adik kelasnya. Begitu ajaran baru langsung kita terapkan literasi itu kita tampilkan, berarti akan memacu mereka. Oh seperti ini berarti di sini. Yang tidak tahu belajar, yang tahu kan lebih mengasah kemampuan mereka nanti di sekolah. Melatih berbicara. Oke, kalau yang setuju secepatnya Ketua OSIS nanti di awal tahun ajaran baru kumpulkanlah perangkat-perangkat OSIS, kita jadwal seperti tadi ini masukan-masukan adik-adik kamu nih sedikit tadi ada tahap-tahapnya, kamu juga kasih tahap per kelas di jadwal kelas ini dan giliran seperti upacara itulah mungkin ya, jadi dapat kesempatan semua ya Enja ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Sedikit Pak Haji, Ya, silakan, Pak. ini apa yang sudah Bapak dengarkan dari anak-anak sekalian, ini sebetulnya sudah merangkum apa yang kedepannya akan kita laksanakan, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu nanti akan kita laksanakan di kelas 10. Nah, tetapi dengan apa yang sudah kalian sampaikan ini, mudah-mudahan kegiatan yang akan disampaikan guru di kelas nanti bisa merubah statement ya model pembelajaran lama, di mana kita akan masuk ke fase model pembelajaran baru, di mana siswa sepenuhnya nanti akan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, kedepannya silakan OSIS untuk rapat sendiri kegiatan apa yang perlu kita hidupkan. Tadi sudah melihat di kantor Bapak, Pak itu kok ada drum band, Pak itu ada apa ya, silakan ajukan, ya kan? Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu dan anak semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.